harian yang selalu penuh kejutan. Selamat datang di petualangan baru kita yang super keren. Hari ini kita punya cerita yang sangat spesial tentang seseorang yang punya kepercayaan yang kuat pada Tuhan. Apakah kalian bisa menebak siapa dia? Tapi sebelum itu, aku punya pertanyaan untuk kalian. Pertama, siapa di sini yang punya teman atau peliharaan? Wah, pasti seru ya punya hewan peliharaan seperti itu. Coba deh kalian foto dengan hewan peliharaan kalian, lalu tag Instagram Superbook Indonesia. Gizmo ingin sekali melihat hewan peliharaan kalian. Oh iya, yang kedua, pernah tidak kalian berada di situasi yang sulit, tapi kalian tetap percaya akan ada bantuan? Coba ceritakan kepada Gizmo, apa yang kamu alami? Nah, cerita kita hari ini tentang seseorang yang harus berhadapan dengan singa yang lapar. Siapa yang pernah bertemu singa? Gizmo pernah bertemu dengan singa? Menakutkan. Tapi ada seseorang yang tidak takut dengan singa. Apakah kalian tahu siapa dia? Ya, dia adalah Daniel. Daniel seseorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Bayangkan, dia sampai berada di gua singa, tapi dia tidak merasa takut. Kita akan melihat bagaimana keberanian dan kepercayaan Daniel pada Tuhan bisa membawanya melewati tantangan yang super besar. Ini akan jadi cerita yang seru. Jadi siap-siap ya teman-teman untuk petualangan hebat kita hari ini. Ayo kita mulai petualangan Superbook dalam 3, 2, 1, berangkat! Aku sedang membawa kalian bertemu seorang pria yang berani membela kebenaran yang ia yakini, sekalipun itu pilihan yang paling berbahaya. Giz, kita di mana? Nampaknya kita ada di Babylon kuno, sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Paduka memanggil hamba, Raja Darius. Daniel temanku, kau mendapat kemurahan besar di istanaku. Kau paling berhikmat di seluruh kerajaanku. Dan aku berterima kasih untuk itu. Hamba tersanjung yang mulia. Tetapi hikmat hamba ini hanya hamba terima dari Tuhan yang selalu memberi hamba kekuatan dikala hamba berdoa. Engkau bicara banyak tentang Tuhanmu. Segala yang hamba punya, semua yang ada pada hamba berasal dari Tuhan. Daniel, seandainya aku bisa percaya seperti kamu percaya kepada Tuhanmu. Sekarang saatnya menyelinap keluar. Tentu saja harus kulakukan. Ya. Harus pas waktunya. Saatnya untuk Artinya kabur, kita Giz. harus melewatinya. Betul sekali. Arsalan, kita harus tahu apa yang disukai Raja pada Daniel. Kita sudah coba cari kesalahan Daniel, tapi tidak ketemu. Sudah aku urus hal itu. Apa maksudmu? Kau akan pukul dengan itu? Tidak akan aku pukul, Parshan. Nasib Daniel lebih buruk. Sebab aku telah meyakinkan Raja untuk mengesahkan keputusan ini. Daniel pikir dia saleh, berdoa terus. Kebiasaan inilah yang akan menjadi kejatuhannya. Mereka akan menjebak Daniel, teman Raja. Chris, kita harus peringatkan. Ada penyusup! Naik ke atap istana yang paling tinggi. Kalau tertangkap, kalian akan kulempar ke kandang singa. Percuma. Si tua ini tidak mau bergerak. Nah, begitu dong.
Hei, kembali, pencuri! Pencuri! Kita harus bertindak, Chris. Orang di istana berencana mencelakai Daniel dan mengakali raja. Joy, kamu dengar penjaga tadi? Kalau kita tertangkap, kita akan dijadikan santapan singa. Tapi kita harus mencari dan memperingatkan Daniel. Hai, jadi ini gerobak dan kuda Bapak. Apa kabar? Tadi itu kecelakaan. Maaf. Niat baik pasti akan berakhir dengan baik. Jangan naiki gerobak yang bukan milikmu. Pak, apa Bapak kenal Daniel, teman raja? Kau kenal Daniel? Kami tadi sempat lihat. Sepertinya dia orang yang baik. Ku dengar dia berdoa 3 kali sehari. Di mana kita bisa ketemu dia? Rumahnya di ujung jalan itu. Pengumuman bagi seluruh rakyat Babylon dari Raja Darius. Barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada manusia atau dewa selain pada raja akan dilempar ke kandang singa. Demikian diberlakukan mulai hari ini. Oh tidak, ayo. Daniel, tolong dengarkan kami. Saya? Dan kalian siapa? Temanmu. Dan Bapak dalam bahaya. Kalian tahu nama saya, tetapi saya tidak tahu nama kalian. Dengarkan dulu, ada yang ingin membunuh Bapak. Ada keputusan baru dari raja. Jika ada yang berdoa selain kepada raja, akan dimasukkan ke kandang singa. Iya, saya dengar tentang keputusan itu dari tadi. Ini bukan keinginan raja, tetapi Arsalan dan temannya. Apa yang akan Bapak lakukan? Tetap seperti biasa. Mungkin sebaiknya Bapak berdoanya diam-diam saja. Bila aku takut terhadap pendapat orang lain, padahal yang kulakukan benar, berarti aku tidak punya kekuatan sama sekali. Aku ingin kuat seperti Bapak. Joy, Ikut aku. Aku ajari kau berdoa. Allah ingin mendengarkan apa yang ada di hatimu, Joy. Dia mengasihimu dan ingin kau jujur dengannya, bahkan di saat susah. Joy, itu mereka. Menurut pendapatku, bukan ini yang mereka doakan. Daniel, atas nama kekuasaan tertinggi aku menahanmu. Kau boleh menahanku, tapi bukan atas nama kekuasaan tertinggi. Kau ditahan. Inilah pelajaran bagi orang yang berdoa kepada yang lain selain kepada Raja Darius. Sepertinya dia tidak peduli kalau dia akan dilemparkan ke kandang singa karena berdoa.
Daniel melakukan apa yang dia yakini benar, Chris. Dia tidak peduli apa akibatnya. Sudah saatnya kita lakukan yang sama. Mau kemana kita? Melapor kepada raja apa yang terjadi sebenarnya. Apa artinya dari semua ini? Kami menangkap Daniel karena dia berdoa pada Tuhannya, bukan pada Paduka. Daniel. Persiapan hukuman telah dilaksanakan, Paduka. Daniel adalah temanku. Keputusan yang ditetapkan oleh raja adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Harusnya ada cara. Tuanku, ini keputusan Tuan dan sudah mutlak. Kenapa kau sangat buru-buru menuntut keadilan menyangkut nyawa sahabat setiaku? Aku hanya peduli pada Paduka. Jika tidak bertindak pada pelanggar, Anda akan tampak lemah. Dan kerajaan tidak akan hormat pada Paduka. Hamba menghormati raja dengan sepenuh hati. Tapi hamba tidak akan menghormati keputusan atau hukum yang melarang hamba berdoa kepada Allah yang benar. Begitu berartinya Allah bagimu? Benar. Raja tidak akan percaya kalau kita beritahu ada yang bersekongkol menjebak Daniel. Bagaimana kita tahu jika belum mencoba? Coba apa? Kalian alihkan perhatian supaya aku bisa masuk. Oh, bagus. Para pengawal pakai pedang sebesar gajah dan kita melawannya dengan tongkat. Kalian tidak melawan mereka. Kalian pura-pura saling melawan. Apa? Begitu kalian alihkan perhatian mereka, aku bisa menyelinap secara diam-diam. Ayo, siap-siap! Kamu tidak akan sanggup melawanku. Hei, pergi dari sini, bocah Kamu sangat pengemis. lemah. Aku tidak akan bergabung denganmu. Kamu bunuh ayahku. Tidak, akulah ayahmu. Wah, seru juga melihat dua anak yang aneh ini. Tring. Ja. Pergi kalian, sama. Pergi dari sini, Ayo. bocah pengemis. Pergi, tinggalkan tempat ini. Sepertinya kita lolos, Gis. Gis, ayo bangun. Sepatu roket. Gis, kamu tidak apa-apa? Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang?
Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Aku terlambat. Dan tamatlah sudah riwayat dari Daniel. Siapa yang datang? Temannya Daniel. Boleh saya bicara dengan Paduka? Kau pertaruhkan nyawa untuk berbicara kepadaku. Adakah sesuatu yang penting? Melakukan hal yang benar. Maksudmu? Yang mulia, tahukah Paduka bahwa orang yang menyuruh Paduka membuat aturan itu jahat? Aku tahu mereka haus kekuasaan. Terkadang, seorang raja tidak yakin tentang apa yang benar. Aku tidak akan tidur malam ini. Apa itu? Kenapa terburu-buru, Paduka? Daniel pasti sudah mati. Kita lihat apakah Tuhannya Daniel sungguh ada. Kau, kemari. Paduka, merekalah yang belakangan ini sering bikin onar. Dengar, mereka bertiga mendapat pengampunanku. Apa? Segelnya masih utuh. Pindahkan batunya. Daniel, Bicara pada orang mati. Daniel, engkau setia mengabdi pada Tuhanmu. Apa ia sanggup menyelamatkanmu dari para singa? Hidup sang raja! Apa? Ini mustahil. Ya, dia berhasil. Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa ini, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap tuanku, ya Raja, tidak kulakukan kejahatan. Keluarkan dia. Kuperintahkan rakyat kerajaanku untuk menyembah dan menghormati Tuhannya Daniel. Tapi Tuan, ini Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Ia sudah menyelamatkan, melepaskan, dan mengadakan tanda mujizat. Dan kalian
kalian akan tahu betapa kuatnya auman singa-singa itu. Wah, keren. Wah, siapa yang diberkati lewat kisah Daniel hari ini? Wah, adik-adik, Kak Daniel penasaran banget. Kalian belajar apa sih dari kisah Daniel yang barusan kalian tonton hari ini? Nah, Kak Daniel mau bahas dulu nih sedikit. Kalau dari tadi kita udah saksikan kisah tentang Daniel, harusnya kita udah belajar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu membela kita. Tuhan Yesus nggak pernah tinggalin kita. Dia akan menjadi pembela yang senantiasa belain kita. Termasuk waktu ketika kita berani ngapain, seperti Daniel tadi. Waktu kita berani menyatakan apa yang benar. Jadi seperti Daniel, dia nggak takut untuk ngomong. Untuk apa yang benar, dia yakin. Walaupun pada akhirnya dia harus dibuang ke gua singa yang gelap, yang takut, yang serem. Tapi dia nggak takut. Nah, kalau hari ini adik-adik yang nonton bersama-sama dengan Kak Daniel, kita sama-sama ngelihat bahwa Tuhan jadi pembela kita waktu kita bilang kita nggak takut untuk bilang yang benar. Itu pun berlaku buat adik-adik. Mungkin hari ini, Kak Daniel mau ngomong nih sama kalian. Mungkin hari ini ada adik-adik yang coba diajak sama teman-temannya untuk melakukan hal yang nggak baik. Contohnya, diajak buat apa? Buat nyontek. Nggak apa-apa kok nyontek, kata teman-temannya. Tapi kalau hari ini adik-adik takut untuk nolak, nanti kalau aku tolak, aku digebukin lagi, aku diomongin lagi. Atau mungkin apa? Diajak untuk nyuri. Diajak untuk nyuri barang-barang. Udah ayo ikutan, nanti lu nggak keren, kamu nggak keren kalau nggak ikut-ikut sama kami. Atau mungkin apa? Diajak buat ngebully teman-teman yang lain. Ayo kita bully mereka. Kamu nggak keren kalau kamu nggak ikut bully dia. Gitu, mungkin ada adik-adik yang hari-hari ini, yang sekarang-sekarang ini tuh kemarin diajak teman-temannya untuk melakukan hal yang nggak baik. Dan kalian takut untuk bilang nggak. Aku takut Kak untuk bilang nggak. Karena mungkin nanti takut dimusuhin, takut nggak viral, takut nanti aku nggak ada teman. Adik-adik, Kak Daniel mau bilang sama kalian, seperti Daniel hari ini yang udah kita saksikan sama-sama, dia sama sekali nggak takut untuk bilang tidak untuk hal yang nggak baik, untuk hal yang nggak benar. Lihat apa yang terjadi. Adik-adik lihat nggak apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan jadi pembela dia. Lihat, walaupun dia dibuang ke gua singa, Tuhan membela dia. Singa itu atau masalah itu sama sekali nggak bisa sentuh dia. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan Daniel. Sama halnya seperti hari ini, kalau adik-adik mau bilang tidak sama semua hal-hal yang jahat, Kak Daniel percaya kata firman Tuhan, bahwa Tuhan bilang dia Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalin kita, dia mau jadi pembela kita. Tuhan Yesus pun akan jadi pembela adik-adik. Percaya deh, waktu adik-adik mau bilang enggak, mau berani bilang enggak, jangan takut enggak punya teman. Ya, jangan takut enggak populer atau enggak viral, jangan takut. Ya, adik-adik waktu kalian mau bilang enggak, Kak Daniel percaya banget, Tuhan Yesus akan tolong kalian. Tuhan Yesus akan bantu kalian dan kalian gak akan pernah gak punya teman kok. Percaya sama Kak Daniel, percaya sama kata firman Tuhan. Nih kalau hari ini kalian berani untuk lakukan apa yang benar, lakukan apa yang kita pelajari dari kisah Daniel, Kak Daniel percaya banget. Nanti nih, waktu kalian lakukan dan kalian mau libatkan Tuhan dengan berdoa, Kak Daniel percaya nanti kalian akan lihat khasiatnya. Kalian akan lihat dampaknya, oke? Siapa yang hari ini mau bilang sama Kak Daniel, sama-sama nih, kita mau sepakat untuk bilang enggak sama hal yang enggak benar. Siapa yang mau? Siapa yang hari ini mungkin keingat sama teman-teman yang ngajakin kalian bilang untuk ngajakin hal yang enggak benar, untuk kalian mau datangin dia di sekolah atau datangin dia di kelas untuk berani ngomong, aku tidak mau melakukan hal yang jelek, hal yang buruk. Siapa yang berani?
Wow, keren. Berdoa ya, sepanjang hari-hari ini berdoa. Kak Daniel percaya banget nanti akan ada banyak kesaksian yang bilang, Kak Daniel, iya bener, aku setelah aku berani untuk menyatakan yang tidak, wah puji Tuhan sekarang aku jadi lebih baik. Teman-temanku nggak ada yang ninggalin aku loh ternyata. Kak Daniel rindu banget dengar itu. Nanti kalau buat papa mama yang dengar cerita itu dari adik-adiknya, papa mama bisa DM kami ya. Kak Daniel pengen banget sama kakak Superbook dengar kesaksian kalian. Nanti bisa DM ke Superbook Indonesia. Oke ya? Nah, Kak Daniel mau ajak juga buat adik-adik yang mungkin hari ini juga ada ngalamin yang dibully. Kalau tadi yang membuli, kalau sekarang yang dibully mungkin. Yang dibully, yang diejek-ejek di kelas, yang dijauhin, yang mungkin suka diejek-ejek. Jangan takut ya adik-adik ya. Kak Daniel juga pengen banget ajak kalian berdoa. Ya, siapa yang mau berdoa? Kak Daniel mau berdoa sama kalian juga. Dan juga buat sama adik-adik yang hari ini juga mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus juga? Semua mau ya terima Tuhan Yesus ya. Kak Daniel percaya banget. Waktu kita mau terima Tuhan Yesus hadir di hidup kita, Tuhan Yesus yang sejati, Tuhan Yesus yang keren banget itu akan tolong kita. Akan mampukan kita untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar. Dia akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang gak pernah kita pikirkan. Siapa yang mau rindu berdoa sama Kak Daniel? Boleh lambaikan tangan? Mau ya? Oke, sekarang buat semua adik-adik yang hari ini nonton lipat tangannya, kita berdoa terima Tuhan Yesus dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus kasih kita kekuatan untuk terus jadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, lipat tangan berdoa. Ikutin Kak Daniel. Tuhan Yesus. Oke, ikutin lagi ya dengan suara yang kencang ya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Hari ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, ampuni kami ya. Ampuni kami untuk semua kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyucikan hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku juga berdoa Tuhan, buat setiap adik-adikku yang hari ini nonton juga di depan layar kaca saat ini, berdoa biar Tuhan juga memberkati mereka, yang mereka juga saat ini lagi dibully, lagi diejek Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kasih damai sejahtera buat mereka, Tuhan kasih kekuatan buat mereka, Tuhan kasih penghiburan buat mereka, Tuhan bantu mereka Tuhan untuk memberikan maaf, bantu mereka untuk melepaskan pengampunan, untuk gak membenci, untuk gak membalas kebencian dan kebencian. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus buat adik-adikku, mereka mampu untuk mengasihi orang-orang yang jahat sama mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, adik-adik, keren banget kan kisah Daniel hari ini. Nah, buat papa mama juga yang hari ini mungkin temenin adik-adik kita nonton kisah Superbook, gimana Pak? Gimana Ma? Keren kan Superbook? Keren kan? Dan itulah yang jadi kerinduan kami. Ada banyak anak-anak bisa kenal Tuhan Yesus sedari dini. Jadi dari mereka masih kecil kami rindu banget untuk supaya mereka bisa kenal Tuhan, kenal firman Tuhan, kenal kisah-kisah Alkitab. Dan mereka bisa mengalami Tuhan sedari mereka masih dini. Dan itu yang kami percayai. Dan untuk itu kami mau ajak semua papa mama yang hari ini nonton tayangan Superbook hari ini. Kami rindu banget ngajak papa mama bersama-sama dengan kami Superbook Indonesia untuk memuridkan dan mengenalkan lebih banyak anak-anak sama firman Tuhan. Nah, kalau papa mama nonton dan hari ini tergerak, papa mama bisa scan barcode yang ada di depan layar papa mama, dan setiap donasi yang masuk akan memampukan kami untuk mengerjakan lebih banyak lagi program pemuritan di seluruh Indonesia. Nah, buat papa mama yang tergerak, mama papa bisa scan barcode yang ada di depan layar kaca mama papa. Akhir kata, Kak Daniel pamit. Terima kasih udah nonton Superbook, dan setelah ini papa mama, adik-adik semua akan ikut berpetualang lagi bersama dengan Kak Rena, Kak Nana, dan Kak Kezia. Kalian siap? Aduh, belum semangat nih. Kak Daniel mau tes sekali lagi. Kalian siap? Siap. Kalian siap? Siap. Oke, langsung aja sama Kak Rena dan Kak Nana dan Kak Kezia. Superbook menghadirkan Superbook Kids Bible.
Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam permainan seru. Belajar tentang firman Tuhan dengan menyenangkan, dan kalian bisa menonton video-video Superbook. Ayo, download sekarang juga Superbook Kids Bible di HP-mu. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di Superbook Kids Club. Wah, seru banget kita kumpul lagi nih. Rame-rame lagi. Wah, tadi kan kita sama-sama udah lihat tuh kisah Daniel di Goa Singa. Seru banget ya kayaknya kalau kita melihara singa. Gak gitu lah. Nanti kalau makanan habis, ini makan aku. Tapi lucu sih Kak, soalnya aku suka kucing. Kayaknya iya kalau punya sih. kucing besar tuh seru ya. Tapi seru nggak? Takut, nanti kalau lapar dia, aku makan kamu ya. Iya. Tapi kan ngomong-ngomong soal singa, kan dia itu adalah hewan. Nah, kalau kita kan biasanya punya hewan peliharaan. Kalau Kak siapa namanya? Kak Kezia punya peliharaan apa? Tadi kan aku udah bilang, kucing, meong-meong. Ya jadi aku dulu sih Kak, tapi aku punya kucing tuh banyak. Berapa? Awalnya 1, terus dia berkembang biak, jadi ada 3 gitu sama induknya. Terus namanya siapa aja 3? Udah lupa. Ya, sedih banget ya lo. Sedih banget melupakan. Kok kita panggil dia Meng, gitu aja. Tiga-tiganya datang. Iya, datang semuanya gitu. Mengnya warna apa? Oyen. Kucing oyen yang barbar-barbar gitu. Bener, kucing Itu oyen. yang pasti menyebalkan itu kan? Iya, oyen. Terus ada yang abu-abu gitu, tergantung. Oh, I see. Kak bisa abu-abu? Kan bapaknya. Bapaknya banyak ya. Kalau Kak Kezia kan punyanya kucing. Kalau Kak Rena? Kalau aku tuh pernah melihara anjing, burung, ikan, apalagi ya? Yaudah sih kayaknya itu aja deh. Yang masih ada Cicak, kecoa. Itu mah serangga. Itu mah kamu usah temenan sama aku. Iya. Ada di meja aku cicak. Kasih ya nanti kan Anda. Ya suka ngeri itu. Dia mah aneh banget, seru banget. Kalau Kananda apa Kananda? Aku sih kalau misalnya dari kecil mah ada banyak banget, ada ikan-ikanan, ada kelinci. Dulu Aku juga pernah. kelinci sama kelinci juga. Ayam. Ayam. Aku pernah punya ayam. Dia makannya banyak loh Kak. Terus kamu makan ayamnya? Iya, terus kita gemuk sedih kita banget. Jahat. Jadi fried chicken. Terus kalau sekarang aku punya anjing ada 3. Oh, banyak bener. Siapa aja? Anjingnya jenis apa aja? Aduh, yang satu kintamani, yang satu campuran Shih Tzu sama tekel, yang satu husky. Wih, lucu. Beli ya di MAG kemarin ya. Tahuan lagi. Nah itu dia anjing-anjing aku lucu banget. Mereka kelakuannya sangat aneh. Kan melihara anjing itu. Iya, ya, tapi walaupun melelahkan ya, tapi kan mereka itu suka memberikan kebahagiaan. Betul banget. Kalau adik-adik kalian punya hewan peliharaan apa? Kita mau tahu dong hewan peliharaan kalian tuh ada apa aja. Nanti kalian foto, terus kalian itu ceritain hewan peliharaan kalian dan kirim di DM Instagramnya Superbook Indonesia. Sekarang waktunya kita bermain. Bermain lagi, aku suka bermain. Kira-kira hari ini kita akan bermain atau prakarya atau apa ya? Aku sih maunya masak kali ya, aku nggak bisa masak. Iya, pengen makan juga. Makan lagi kita ya. Makan terus. Aku udah kenyang sih. Oke, kalau gitu kita cari tahu jawabannya di Wales. Wow. Kita putar sama-sama ya. 1, 2, 3. Ding. Stop. Dan yang kita harus lakukan adalah seperti kemarin lagi nih. Tapi kita akan bermain ikan besar. Asik, ikannya digoreng. Aduh, nanti kalau udah besar kita goreng. Kalian juga harus download ya aplikasinya supaya kita bisa main bersama.
Caranya gampang banget, kalian bisa langsung aja download di App Store atau di Play Store, cari Superbook Kids Bible. Karena di situ bukan hanya ada permainan, ada juga animasi, terus kita bisa belajar profil-profil dari tokoh Alkitab. Kan kemarin aku ya yang kalah ya, yang berjoget-joget dan bernyanyi yang gembira itu kan. Iya. Mungkin adik-adik sudah lupa ya. Seperti ini, ingatkan lagi. Bagaimana? Kita ingatin lagi nih cuplikan permainan kemarin. Lucu banget kan Anda. Jadi aku harus menang hari ini ya. Dan siapa yang akan kalah hari ini? Aku harusnya menang lagi sih karena kemarin aku menang. Tapi gak boleh sombong. Iya makanya gak jadi. Makanya tidak boleh sombong ya Kak ya. Aku keluarin lagi. Oke, adik-adik kita akan sama-sama bermain The Great Fish atau kalau bahasa Indonesia Ikan besar. Ikan besar. Oke lah, kalau begitu gimana kalau kita mulai sekarang? Boleh. Siap ya adik-adik, jangan lupa kalian juga harus ikutan supaya kita bisa lihat nilai siapa yang paling besar. Iya. Siap ya? Aduh. Siap. Aku nggak bisa nih main beginian. Takut nih kalau keseru bernyanyi dan menari. Siap ya? 1, 2, 3. Belum lagi. Belum. Kak, dia ada nafasnya Kak, jadi dia harus bernafas. Oh iya betul juga ya. Jadi kita gak boleh nabrak dan kita harus mengambil nafas. Oh tidak. Apakah Karen sudah terkalahkan? Ini mainnya 2 kali kan Anda? Enggak. Sepertinya kita sudah tahu siapa yang akan bernyanyi. Udah. Udah kalah. Kalian udah kalah? Belum, aku mengalahkan diri. Gila. Aku pengen bernyanyi. Karena penyanyi banget, jadi dia harus ngajak kalah guys. Aku masih bisa nih. Ini enggak Aci nih. Ini mah dia mah nge-cheat lah. Iya, ulangin lah. Terlalu pro. Kita inilah. Kok dia banyak banget. Kita ulangin lagi. Sekali. Ya tunggu dia beres lah. Kasian. Aku dapat 90. Aku 15. Kita ulangin lagi lah. Aku baru main sebentar. Gimana kalau nanti kita main 3 ronde terus nilainya kita akumulasi? Boleh. Aku suka nih itu bang. Screenshot ya biar nggak lupa. Iya, screenshot. Supaya tidak ada yang berbohong. 150 ya, oke. Itu lebih halu sih. Udah kita gimana lah cara screenshot? Inilah, ini sama ini di tekan aja. Ya. Soalnya bukan Android user. Oh iya. Main lagi ya? Play again. Langsung main dia. Serah lah. Aku cari-cari lagu aja mau aku nyanyiin lah. Aku sudah berserah lah. Karena nggak boleh gitu, kita harus berperang sebelum menyerah. Salah. Berperang sebelum berperang. Ih, jangan menyerah sebelum berperang gitu. Ya berarti bener dong kata-kataku. Kita harus berperang dulu, jangan menyerah. Ini daratannya nggak? Iya, terserah kalian deh. Kita mau tarik nafas tapi nggak bisa, isinya perahu. Oh my god. Tidak, aku kalah. Apakah aku? Kita beda satu. Maaf. Aku kesel. Aku dapat 32. Aku 33. Satu doang. 30. Tetep aja aku kalah. Ya udah aku nyanyi. Tadi aku berapa ya? Aku lupa, bentar tambahin dulu. Coba akumulasi. 15 tambah 34 tambah 3. 1230. Tiba-tiba 1000. Kayak agak berbohong. 32. Aku dapat 169. Aku lebih gede kan Anda? Aku 123. Jadi adik-adik hasil akumulasi dari Karina berapa? Aku 123. Aku dapat 169. Kananda dapat 121. Yang artinya Kananda harus bernyanyi dan menari. Udah, Yunus di perut ikan aja.
Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan. Asik. Maka diapakan? Dibebaskan. Pam pam cuap cuap dung tak pam cuap cuap dung tak cuap cuap dung tak pam cuap cuap dung tak tak dung 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 tak dung. Lawan deh kan ada. Senang sekali. Aduh. Adik-adik, kalian dapat nilai berapa coba? Akumulasikan juga seperti kita. Jadi kita bisa tahu kalian bisa mengalahkan Kak Kezia atau tidak ya. Kalian bisa langsung upload di sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk apa? Untuk apa ini? Di tag Superbook Indonesia. Tapi kalian jangan cuma upload aja dan nge-tag aja. Kalian juga harus pencet follow Instagram Superbook Indonesia. Kita juga punya sosmed lain. Apa aja? Ada apa aja? TikTok, ada Facebook, dan pastinya kita punya YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten kita ya. Oke deh. Karena konten-konten di Superbook itu sangat bagus ya untuk kalian semua. Bisa membuat rohani kita itu semakin bagus dan semakin menyenangkan. Betul. Oke, kalau begitu karena kita sudah selesai bermainnya. Kita kira-kira minggu depan mau ngapain ya? Aku sih pengen prakarya dong, prakarya. Prakarya ya. Aku pengen nobar sih. Nobar animasi season 5 gitu. Waduh. Boleh gak sih? Ada Kak di aplikasi Superbook Bible. Oh iya ada ya. Oh gitu. Seru deh kayaknya deh. Kayaknya minggu depan kita kira-kira adik-adik kita minggu depan ngapain ya? Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk nonton lagi minggu depan bersama dengan Kananda, Karena Dan Kak Kezia. Kalau gitu kami pamit ya. Dadah. dadah. God bless you. God bless you. Wah, petualangan kita hari ini benar-benar luar biasa ya. Gizmo sangat senang bisa berbagi kisah hebat ini dengan kalian. Hari ini kita telah belajar sesuatu yang sangat berharga dari Daniel, seseorang yang penuh kepercayaan. Meski dia berada di situasi yang sangat menakutkan di dalam gua singa, dia tetap percaya pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjaga Daniel. Ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi apapun, baik senang maupun sedih, baik mudah atau sulit, kita bisa percaya dan berdoa pada Tuhan. Dia selalu mendengar dan melindungi kita. Ingat ya teman-teman, seperti Daniel, kita juga bisa menjadi kuat dan berani. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu ada untuk kita, membantu kita melewati tantangan. Ini adalah super kebenaran kita hari ini. Ayo ikuti Gizmo mengatakannya dengan keras. Tuhan menolongku di dalam kesulitan. Kalian keren. Sekarang waktunya kita harus pamit. Tapi jangan khawatir, Gizmo akan kembali lagi dengan lebih banyak cerita Alkitab yang lebih seru. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetap ceria dan percaya kepada Tuhan.